Oke, bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Hari ini kita coba lanjut lagi materi kita untuk pertemuan yang ketiga tentang JavaScript ya. Cuman hari ini kita coba belajar tentang JavaScript yang advance ya. Jadi advance JavaScript. Cuman kita pelajarinya itu masih dalam konsep JavaScript modern. Kalau minggu lalu kita udah bahas yang basic-basicnya. Nah, hari ini kita coba bahas tentang konsep-konsep advance yang ada di JavaScript. Dimana konsep ini nanti akan sering kita gunakan di React.js. Nah, untuk hari ini kita coba belajar konsep-konsep yang baru yang mungkin baru kita dengar. Yang pertama itu destructing, kemudian yang kedua itu res parameter dan spread, kemudian yang ketiga itu array method, kemudian keempat itu is module, dan yang terakhir itu promise dan async await ya. Jadi kelima materi ini mungkin agak sedikit istilahnya rumit ataupun bingung di awalnya, tapi nanti kalau kita sering-sering praktek itu akan lebih gampang gitu. Dan mungkin ini konsep yang baru kita kenal di JavaScript ataupun di bahasa pemrograman lain, ini belum pernah kita temui gitu. Nah, kita coba masuk dulu untuk materi tentang destructing ya. Jadi destructing itu apa sih? Jadi destructing itu adalah cara kita untuk mengextract ataupun mengunpack array atau objek ke variabel terpisah gitu. Jadi kan ada array. Array itu kan disimpan dalam variabel yang array itu kan nilainya ada banyak gitu kan. Nah, kita kalau mau kita ekstrak ke variabel terpisah, itu kita bisa pakai yang namanya destructing. Kemudian kalau destructing objek itu berdasarkan key ataupun kata kuncinya gitu ataupun labelnya. Nah, kalau destructing array itu berdasarkan urutan ataupun posisinya atau indeks ya. Jadi di sini udah ada referensinya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya, kemudian untuk misalkan lupa itu silakan dicek lagi dokumentasinya gitu. Jadi mungkin salah satu cara kita untuk belajar programming itu kita harus tahu dulu arti dari konsepnya. Misalkan destructing ya. Destructing artinya merusak gitu kan. Nah, nanti kita coba kaitkan konteksnya itu apa sih maksudnya merusak kayak gitu. Jadi sebenarnya destructing itu unpack ya ataupun mengekstrak gitu. Jadi mengeluarkan variabel ataupun objek ke variabel terpisah gitu. Nah, ini kita coba lihat dulu contohnya ya. Misalkan nih, aku buat objek gitu kan, namanya request. Nah, di dalam objek request ini ada objek body gitu. Nah, di dalam objek body ini baru ada property name, age, sama major. Nah, ini wajar ya kita lakukan di JavaScript. Jadi di dalam objek ada objek lagi gitu. Karena nanti ada nested object dan wajar kita tulis kayak gini. Nah, kemudian kita mau manggil nih nama, umur, sama jurusannya. Jadi kan yang harus kita tulis berarti console log, kemudian request.body name, request.body age, request.body major kan. Nah, kita kan kalau kita lihat kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, yaitu kita nulis request.body-nya itu berulang kali kan. Nah, daripada kita nulis request.body berulang kali, nah kenapa nggak kita simpan aja nih ke variabel sebelum kita tampilkan. Jadi kita akses nih request.body.name disimpan ke variabel name. Kemudian request.body.age disimpan ke variabel age. Kemudian yang major juga sama gitu. Baru deh setelah itu kita tampilkan yang name, age, sama major. Otomatis nanti untuk manggilnya lagi kan lebih singkat daripada cara yang sebelah kiri ini gitu. Nah, sebenarnya sampai di sini permasalahannya udah selesai gitu. Cuman ada cara yang lebih singkat. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, kita kan tetap menuliskan request.body itu berulang-ulang kan. Jadi 3 kali nih. Nah, ada cara yang lebih singkat. Caranya itu kita ekstrak aja nih objek request.body, kemudian kita ekstrak ke variabel name, age, sama major. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ini menggunakan yang namanya destructing object. Nah, silakan kita buat dulu folder pertemuan 3 ya. Kemudian nanti dibuka di VS Code. Nah, kalau udah, coba kita tulis destructing .js. Nah, tahap awal kita buat dulu objek ya. Array of object. Jadi di dalam array itu ada banyak objek. Request. Nah, ini sebenarnya variabel ini aku representasikan dari datanya si Express ya. Kemudian ada body, di mana tipe data body ini adalah objek lagi. Jadi nanti ada objek dalam objek wajar kayak gitu. Jadi name misalkan Aufa,
age misalkan 20. Kemudian ada major informatics. Nah, ini kita save. Nah, selanjutnya kita coba melakukan yang namanya destructing ya. Objek berdasarkan key. Nah, gimana caranya? Kita buat dulu cons, kemudian kita cek. Kita kan di sini mau ekstrak body kan. Nah, body ini tipe datanya apa? Oh, objek. Ya udah kita tulis objek kayak gini. Kemudian sama dengan data mana yang mau kita ekstrak? Oh, request, kemudian titik body. Berarti request titik body. Nah, selanjutnya data apa aja yang mau kita ambil? Oh, name. Ya udah kita tulis di sini name. Kemudian apa lagi? Age dan major. Gampang kan? Nah, kalau udah kita bisa langsung log. Name, age, dan major. Nah, kalau kita jalanin not, kemudian destructing. Nah, otomatis hasilnya muncul AUFA 20 informatik. Jadi kalau kita lihat cara ini lebih singkat. Jadi kita cukup nulis request titik body-nya itu sekali aja, daripada kita nulis berkali-kali kayak gini untuk mengambil single value-nya gitu. Jadi kurang lebih gitu ya tentang destructing object. Jadi key-nya itu harus sama gitu. Tapi kalau posisinya ditukar itu nggak apa-apa. Yang penting key-nya itu sama ataupun labelnya sama. Nah, sama aja kan. Kalau nanti key-nya beda, misalkan di atas name, di sini nama, nah itu nanti error ataupun undefined. Nah, name itu nggak ada gitu. Nah, undefined jadinya. Jadi kalau objek itu key-nya harus sama, beda nanti sama array. Array itu posisinya harus benar gitu. Oke, kurang lebih ini ya tentang destructing object. Nanti untuk lebih lengkapnya udah ada di sini sebenarnya referensi. Itu tadi basic penggunaannya. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang array. Tadi kan sebelumnya yang objek. Nah, sekarang yang array. Kita coba lihat dulu contohnya. Jadi, di sini aku buat array family. Jadi isinya itu ada suami, istri, sama anak. Dimana suaminya itu Michael, istrinya Hannah, anak itu Jonas gitu. Nah, data ini aku terinspirasi dari film Dark ya. Jadi nanti aku buat family gitu kan. Datanya ada Michael, Hannah, Jonas. Kemudian aku pengen nampilin nih semua nilainya. Nah, untuk nampilinnya gimana? Sebenarnya bisa pakai array gitu kan. Cuman kita skip dulu yang array itu gitu. Jadi misalkan aku nampilin, kan aku harus akses indeksnya. Family 0, family 1, family 2 gitu kan. Nah, cara kayak gini kan kurang intuitif gitu kan, kurang bagus dibaca gitu, karena kita nggak tahu nih, misalkan suami itu indeks berapa, anak itu indeks berapa, jadi kita harus tahu si indeksnya gitu kan. Jadi kurang susah untuk kita ingat, karena kan dia pakai nomor gitu kan. Nah, untuk menangani masalah ini, nah bagusnya kita simpan dia ke variabel terpisah sebelum kita tampilin. Jadi nanti family 0 ini kita kasih nama misalkan husband gitu, ataupun kita simpan ke variabel husband. Nah, family 1 ini kan istri, ya udah kita simpan ke wife. Sama juga yang family yang kedua. Nah, otomatis nanti ketika kita tampilkan itu jadi lebih lebih meaningful lah, lebih punya nama gitu, husband, wife, sama son kayak gitu. Nanti kalau mau dipakai lagi, tinggal kita panggil aja nih husbandnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi akses indeksnya, ataupun nggak perlu lagi ingat-ingat indeksnya itu keberapa, suaminya itu indeksnya berapa gitu. Nah, cara ini sebenarnya udah selesai gitu, udah benar kan. Cuman kalau kita lihat, sama nih kayak objek tadi, kita harus nulis family berulang kali kan. Nah, ada cara yang lebih singkat namanya destructing array. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini kita coba buat array dulu ya. Jadi misalkan cons family. Yang pertama suami, misalkan Michael. Kemudian istri, misalkan Hannah. Kemudian anak namanya Jonas. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita coba ekstrak data si array tadi. Jadi kita tulis dulu cons, kemudian kita cek tipe data dari family apa. Oh, array kan, karena array tulis kurung siku. Kemudian sama dengan data mana yang mau kita ekstrak. Oh, data family. Ya udah, kita tulis family. Nah, di sini perlu kita perhatikan, kalau kita mau mengekstrak array, itu posisinya harus benar. Misalkan Michael ini kita mau simpan ke variabel apa? Misalkan suami gitu kan. Nah, kita tulis suami, otomatis nanti indeks ke 0 masuknya ke suami. Jadi posisi yang pertama masuk ke posisi yang pertama. Nah, yang kedua misalkan istri. Nah, yang ketiga anak kayak gitu. Udah selesai. Terus kalau kita log,
suami, istri, anak. Nah, Michael, Hannah, sama Jonas. Nah, ini nanti kalau kebalik-balik posisinya, nah nanti ini bisa salah gitu. Jadi kalau array itu posisinya harus benar. Kalau aku seandainya suaminya tuh aku taruh di akhir, nah otomatis nanti si Jonas ini yang jadi suami gitu. Kalau aku jalanin ya. Nah, si Jonas ini yang jadi suami, sedangkan Michael ini jadi istri. Jadi nanti posisinya nggak boleh salah. Jadi kalau kita lihat, kalau objek itu key-nya harus benar, kalau array itu posisinya harus benar ataupun indeksnya harus benar gitu. Jadi itu kurang lebih tentang destructing ya. Itu dua konsep yang sering kita pakai nanti di React.js. Jadi misalkan aku buka di React.js ya. Nah, di sini nanti ada konsep yang namanya state ya. Nah, di sini nanti kita pakai destructing nih. Nah, dari fungsi useState ini. Nah, makanya kenapa kita belajar dulu tentang konsep advance dari JavaScript kayak gitu. Selanjutnya kita coba bahas tentang konsep REST dan spread ya. Jadi ini konsepnya digabungin. Kenapa? Karena nanti cara pakainya itu sama gitu. Jadi REST parameter, jadi namanya tuh REST parameter ya. Jadi berarti nanti dipakainya di parameter. Jadi REST parameter dan spread ini dia menggunakan keyword titik 3. Jadi titik 3-nya itu titiknya itu 3 kali. Jadi REST parameter ini tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya itu menggabungkan item ataupun parameter menjadi satu sehingga dia menjadi array gitu. Jadi ada banyak item kemudian disatuin. Nah, nanti otomatis jadi array kayak gitu. Nah, di sini udah ada referensinya. Nanti silahkan dicek lagi dokumentasinya kalau lupa gitu. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu permasalahannya ya. Jadi misalkan di sini ada fungsi sum. Nah, teman-teman tahu kan kalau fungsi sum itu yang di Excel itu kan menjumlahkan semua bilangan. Kalau ada 5 bilangan, berarti kelima-limanya dijumlahkan. Nah, di sini aku buat fungsi yang namanya sum. Nah, fungsi ini punya dua parameter gitu. Jadi function sum A sama B. Kemudian aku mau jumlahin kedua-duanya, berarti A tambah B kan. Nah, otomatis nanti pas aku panggil, aku kirim dua parameter sum 1 dan 2 kayak gitu. Nah, bayangin sekarang kalau seandainya ada 5 parameter, sum 1, 2, sampai 5 gitu. Otomatis aku harus menyesuaikan jumlah parameternya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, aku harus menyesuaikan logika untuk menambahkan semua bilangannya. Jadi A ditambah B sampai ditambah E kayak gitu kan. Nah, bayangin kalau nanti ada 10 parameter. Berarti aku harus menyesuaikan parameternya dan juga harus menyesuaikan hasilnya gitu, penjumlahannya gitu kan. Nah, otomatis fungsi kita itu tidak dinamis ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu ada banyak sebenarnya. Nah, salah satu caranya itu menggunakan yang namanya REST parameter. REST parameter ya. Jadi nanti kita tinggal kirim aja semua fungsinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tangkap ke parameter namanya numbers. Tapi nanti numbers ini kita pakai titik 3. Jadi nanti dia menggabungkan semua parameter menjadi single value. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk array. Nah, ini kita coba. REST.js ya. Misalkan aku buat dulu fungsi sum. Function, kemudian sum. Nah, di sini kita pakai yang namanya REST parameter. Jadi titik, kemudian nama parameternya misalkan numbers gitu. Pakai S ya, karena nanti dia akan datanya banyak. Nah, setelah itu kita coba konsol dulu aja. Nah, untuk manggilnya itu tetap numbers ya. Jadi nanti pas dipakainya aja itu pakai titik-titik, tapi pas dipanggil itu dia jadi variabel biasa. Misalkan sum 1, 2 gitu. Nah, sekarang coba kita cek isinya itu apa sih, not res.js. Nah, ternyata angka 1 dan 2 ini disimpan ke dalam variabel numbers, parameter numbers, kemudian disatukan dalam bentuk array gitu. Jadi disimpan dalam array. Kemudian
kalau kita kirim 5 parameter, nah otomatis nanti ada 5 buah parameter di dalam array ini gitu, di dalam array numbers. Nah kalau sekarang kalau dia dalam bentuk array, kita bisa apa? Bisa looping ya. Nah kita coba looping nih pakai for of. Berarti kita buat dulu variabel sementaranya number, kemudian objek ataupun data yang mau kita looping adalah numbers pakai S. Nah sekarang kita konsol lagi nih, kita konsol yang number ini yang sedang di looping. Nah berhasil kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang ini kita bisa manfaatin untuk menjumlahkan semua menjumlahkan semua bilangan. Jadi nanti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah caranya itu kita buat dulu variabel namanya misalkan hasil ya. Let hasil sama dengan 0. Nah setelah itu di dalam ini kan number yang pertama itu kan 1. Nah gimana kalau 1 ini kita tambahin sama 0, terus kita simpan ke hasil, hasilnya adalah 1 kan. Kemudian pas looping kedua, 2 ditambah dengan hasil yang sebelumnya, berarti 2 tambah 1 berapa? 3 kan. Jadi hasil sama dengan hasil ditambah number yang sekarang. Nah kalau udah nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya pasti 15. Nah kurang lebih kayak gitu tentang res parameter ya. Jadi nanti dia menggabungkan semua item ini menjadi single value gitu dalam bentuk array. Nah kemudian penggunaannya yang lain itu ada contoh kasus kayak gini. Misalkan nih kita buat fungsi show families gitu kan, untuk nampilin data keluarga. Nah di mana data keluarganya ini nanti dia dikirim nama suami, nama istri, kemudian nama anak-anaknya. Nah nama anak-anak ini kan bisa aja dinamis kan. Maksudnya ada yang punya anak 3, 5 kayak gitu kan. Nah kita kan nggak tahu nih nanti user itu punya anak berapa gitu kan. Nah daripada kita bingung nentuin parameternya, kenapa nggak yang parameter anaknya ini kita pakai rs aja. Jadi nanti parameter pertama itu husband, Michael disimpan ke husband, kemudian Hannah disimpan ke wife gitu kan. Nah kemudian Jonas, Martha, dan Magnus ini kan anak-anaknya. Nah ini disimpan ke satu variabel aja namanya children, tapi kita pakai rs gitu. Jadi nanti disimpan dalam bentuk array. Kemudian kita tampilin nah yang suami sama istrinya. Nah karena si anak ini array, berarti kita tinggal looping aja kayak gitu pakai for of. Gampang kan? Itu salah satu penggunaannya. Jadi yang pertama penggunaannya itu untuk jumlahin semua bilangan biar lebih dinamis. Kemudian yang kedua itu untuk menampung data keluarga, di mana anak-anaknya itu dinamis gitu, ataupun kita nggak tahu nih anak-anaknya itu parameternya ataupun datanya berapa kayak gitu ya. Itu tentang si res parameter. Ingat namanya res parameter, berarti karena parameter dia bekerjanya di dalam parameter sebuah fungsi kayak gitu. Jadi nanti kalau dipanggil di luar fungsi itu tinggal panggil aja nama variabelnya. Oke, kurang lebih itu tentang res parameter ya. Di sini juga lengkap dijelasin ya. Nah selanjutnya aku coba bahas tentang spread sintaks ya. Jadi spread dan res ini dia menggunakan keyword ataupun operator yang sama gitu. Makanya tadi aku satuin. Jadi tujuan dari spread ini kebalikan dari res. Kalau res itu kan menggabungkan, yang banyak digabungin jadi satu. Kalau spread ini yang satu diubah jadi banyak gitu. Jadi kayak dipisahin semua item array atau objeknya menjadi satu item tersendiri. Nah spread ini bisa digunakan di array ataupun objek ya. Jadi tujuannya ada dua. Tujuannya itu kita bisa mengcopy dan menggabungkan array atau objek. Nah sekarang kita coba lihat dulu contohnya. Misalkan nih yang di atas ya, ini tanpa spread operator, tanpa spread sintaks dulu. Misalkan aku ada array namanya family gitu ataupun families. Di sini ada dua buah data, Michael dan Hannah gitu kan. Nah aku pengen copy nih. Pengen copy yang families ini ke new families. Caranya gimana? Nah kita nggak bisa nih langsung nulis families di sini. Kenapa? Karena nanti yang ada datanya array dalam array gitu kan. Nah caranya itu ya kita harus nulis satu-satu, families 0, families 1 kayak gitu. Baru nanti kita gabungin dengan data selanjutnya ataupun data baru, Jonas sama Martha gitu. Jadi ini caranya cara kita sebelumnya untuk mengcopy dan menggabungkan array kayak gitu kan. Nah dengan spread itu
jadi lebih gampang. Kita bisa pakai titik families. Jadi titik di sini itu nanti akan dipisahkan item-itemnya. Di sini kan dalam bentuk array. Nah, ketika kita pakai titik itu nanti dipisah. Jadi indeks ke 0 Michael, indeks ke 1 si Hannah gitu. Baru selanjutnya Jonas sama Martha. Nah, sekarang kita coba. Kita buat file namanya spread. Kemudian kita buat array dulu ya. Misalkan const family ada Hannah sama Michael. Jadi ada Michael dan Hannah. Nah, selanjutnya aku buat array baru nih, misalkan new family gitu kan, dimana mereka udah punya anak nanti. Nah, nanti misalkan aku pengen copy data family ini ke dalam new family. Nah, mungkin kita mikirnya bisa langsung kita tulis kayak gini kan, family kayak gitu. Nah, ini nggak bisa, nanti jadinya array dalam array gitu. Misalkan aku tambahin anaknya Jonas dan Martha. Kalau aku log new family, kemudian aku jalanin not kemudian spread. Nah, jadi nanti dalam array ini ada array lagi gitu kan. Nah, jadi nanti nested array gitu. Nah, kita nggak mau nih kayak gini gitu kan. Kita mau datanya terpisah gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa pakai yang indeks tadi, akses dulu 0, kemudian family, akses dulu yang 1, baru setelahnya Jonas dan Martha. Nah, baru benar kan? Baru berhasil gitu. Cuman cara ini kan terlalu panjang ya. Gimana kalau nanti ada 5 gitu kan? Nah, kita nggak bisa pakai cara ini. Nah, kita bisa pakai yang namanya si spread operator tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini aku hapus dulu. Kita lihat, misalkan nih, console.log family. Nah, kita lihat yang family itu kan datanya dalam bentuk array, kayak gini. Nah, kalau aku tulis titik, 1, 2, 3, itu nanti datanya enggak dalam bentuk array, tapi jadi nilai sendiri gitu. Kalau aku jalanin, nah jadi Michael dan Hannah, jadi nanti ini jadi single value gitu, enggak dalam bentuk array lagi. Nah, karena kita bisa menggunakan spread ini mengubah dia menjadi single value ataupun disebarkan nilainya. Nah, ini kita bisa pakai di dalam array ini. Jadi kita tinggal copy aja pakai titik family. Otomatis nanti ada Michael, kemudian ada Hannah gitu kan di dalam array ini family. Baru setelah itu Jonas dan Martha. Nah, ini kalau kita hapus, nah otomatis nanti Michael dan Hannah-nya itu tercopy di dalam new families. Sebenarnya bahasanya itu, bahasa umumnya itu di copy ya. Cuman kalau bahasa teknisnya itu nanti dipisahkan nilainya. Jadi nanti kalau kita tulis titik-titik itu, dia akan buat kayak gini, Michael, Hannah. Nah, kayak gini nanti yang ditulis di belakang layarnya gitu. Jadi ibaratnya itu kayak mengcopy lah, kayak gitu. Oke, itu jadi salah satu cara kita untuk mengcopy array menggunakan spread operator. Nah, ini juga berlaku di objek. Jadi misalkan ada objek gitu kan, ada user, misalkan nama sama jurusan gitu. Nah, aku mau copy nih ke user baru misalkan. Nah, yang aku tuliskan name.2, aku akses ini namanya user.name kan. Kemudian kalau aku mau copy jurusannya, berarti aku tulis lagi major, user.major. Nah, bayangin kalau si user ini ada 5 ataupun 10. Jadi kan aku harus nulis berulang-ulang gitu kan. Nah, cara yang gampangnya tinggal kita copy lagi aja nih, titik user. Otomatis nanti ada name dan major dalam new user ini gitu. Nah, itu tentang spread operator ya. Ini misalkan kita buat copy objek. Nah, kalau tadi kan copy array ya. Kita buat dulu misalkan user sama dengan, terus ada name sama major. Kemudian aku punya user baru, misalkan new user. Nah, aku pengen copy nih data user ini di dalam ini. Nah, aku kan nggak bisa nulis kayak gini kan.
langsung user nggak bisa, aku harus nulis satu-satu. Name berarti user, aku akses namanya. Kemudian major titik 2, aku akses user titik major di sini. Baru nanti aku tambahin data baru, misalkan 20 gitu. Nah, baru nanti si array objek barunya itu punya data dari user gitu kan. Nah, kalau cara yang singkatnya itu tinggal kita copy aja. Jadi titik 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 kemudian user gitu, koma. Otomatis nanti name dan major ini ada di dalam sini gitu. Nah, ini hasilnya sama aja. Nah, itu cara kita mengcopy array dan objek menggunakan yang namanya spread operator. Jadi kalau aku coba buka ya, pakai 2 kolom. Jadi kalau arrays parameter itu dia bekerjanya di dalam parameter, kalau spread itu dia bekerjanya di luar parameter gitu. Jadi misalkan bisa dipakai di array di sini ataupun di objek ya. Jadi kalau arrays itu tujuannya untuk menggabungkan, kalau spread itu untuk memisahkan ataupun menyebarkan datanya. Jadi itu tentang arrays dan spread, di mana dua-duanya ini menggunakan operator ataupun keyword yang sama gitu. Jadi titik titik titik. Oke, selanjutnya kita coba bahas tentang array method ya. Jadi array itu punya banyak metode untuk mengelola data gitu. Jadi metode-metodenya ini ada, misalkan ini berdasarkan tujuannya ya. Jadi untuk menambah dan menghapus. Nah, itu kita bisa pakai push sama pop gitu. Yang kemarin udah kita praktek ya, pas di tugas. Kemudian ada metode baru namanya untuk iterasi ya. Itu kita bisa pakai yang namanya for each. Kemudian untuk searching itu kita bisa pakai find dan filter. Kemudian untuk mentransform ataupun mengubah data itu kita bisa pakai map dan reduce gitu. Nah, di sini ada daftar lengkapnya, teman-teman silahkan dibuka dan dibaca aja. Karena aku juga nggak ngafal semuanya gitu kan. Kita nanti pakai yang sering-seringnya aja ataupun yang penting-pentingnya aja. Nah, di sini banyak, aku juga nggak hafal semuanya. Jadi itu tujuannya kita buka dan baca dokumentasi gitu. Jadi nggak perlu dihafal ini semua, yang penting dibaca aja. Nah, sekarang kita coba belajar tentang for each ya. Jadi for each ini mirip kayak for of di JavaScript itu ataupun kayak for manual. Nah, tujuannya ini untuk looping ataupun untuk iterasi aja gitu. Jadi untuk sebagai pengganti for of. Jadi tujuannya ini untuk looping aja. Nah, gimana kalau kita buat dulu file ya? Namanya for each .js. Nah, di sini aku coba buat dulu buat array ya. Misalkan di sini ada family gitu. Atau kasih nama name saja ya. Misalkan Michael, kemudian Hannah, kemudian Jonas. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan metode namanya for each. Jadi metode for each ini punyanya si array ini. Jadi cara aksesnya names titik for each. Jadi E-nya gede ya. Nah, metodenya tuh kayak gini. Nah, sekarang coba perhatiin. Jadi ini mungkin agak sedikit aneh ya. Jadi for each ini dia menerima parameter callback. Jadi nanti parameternya itu sebuah fungsi. Nah, gini, function kurung kurawal, di mana function ini akan dijalankan untuk setiap item ini, Michael, Hannah, sama Jonas. Jadi nanti kan di for each ataupun di looping. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini akan dijalankan untuk Michael, untuk Hannah, sama untuk Jonas. Nah, di dalam fungsi ini dia menerima parameter untuk menampung si Michael ini dan si Hannah ini dan si Jonas ini ketika lagi di looping. Nah, kita kasih nama misalkan name kayak gitu ya. Karena kan satu buah data. Kalau tadi kan banyak pakai S ya. Nah, sekarang kita bisa langsung aja console.log name kayak gitu. Kalau kita lihat hasilnya, not for each. Nah, muncul kan Michael, Hannah, Jonas gitu. Tahu ini kita panggil pakai
template literal ya, nama titik 2 name. Nah, benar kan? Jadi nanti setiap fungsi ini akan dijalankan untuk Michael, untuk Anas, sama untuk Jonas. Di mana fungsi ini menerima parameter name untuk menampung si Michael ini nanti sama si Hannah sama si Jonas. Jadi nanti pas Michael dijalanin, kemudian dijalanin function ini. Kemudian Michaelnya disimpan ke variabel name. Kemudian pas looping yang kedua, si Hannah ini dijalanin fungsi ini. Kemudian Hannah ini disimpan ke parameter name. Jadi kayak gitu ya. Mungkin agak sulit awal-awalnya cara kita baca gitu kan. Kita jalanin metode, di dalamnya ada fungsi lagi gitu. Nah itu di JavaScript nanti sering kita melakukan kayak gitu ataupun wajar ya. Ini sebenarnya kaitannya sama functional programming kayak gitu. Tapi untuk sekarang kita cukup tahu aja dulu cara penggunaannya. Nah itu tentang for each ya. Jadi tujuannya untuk looping dan iterasi. Nah for each ini dia nggak mengembalikan nilai ataupun nggak mereturn nilai ya. Nah selanjutnya ada yang namanya map gitu. Jadi misalkan nih aku lihat ya, di sini kan ada nama nih Michael, Hannah, sama Jonas. Nah aku mau setiap nama ini ataupun setiap nama ini ada title-nya. Misalkan Mr. Michael gitu kan, nanti Mrs. Hannah gitu. Sama juga ini nanti Mr. Jonas kayak gitu. Nah untuk mengubah data array itu kan namanya transform ya. Nah itu kita pakai method namanya itu map, bukan pakai for each. Kalau for each ini untuk looping aja. Nah kita pakai yang namanya map gitu. Nah sekarang kita coba lihat penggunaannya. Jadi kita tulis lagi names titik map kayak gini. Nah sama kayak for each, dia menerima yang namanya callback function, di mana callback function ini akan dijalankan untuk setiap item ini tadi nanti. Jadi function. Nah kemudian function ini dia menerima parameter untuk menampung si Michael ini. Nah kita kasih nama misalkan name. Nah udah kayak gini. Nah setelah itu kita mau format nih namanya. Misalkan, nah di sini kita fungsi map ini itu kita perlu return. Jadi return. Nah tujuan dari map ini kan mengubah datanya gitu kan. Nah sekarang kita ubah datanya. Misalkan yang kita return adalah string ya. Jadi nanti kita masukin misalkan Mr. or Mrs. Kemudian baru kita masukin namanya. Jadi nanti fungsi ini dijalankan untuk Michael kan. Nah nanti Michael masuk ke name. Nah nanti si Michael ini kita format dia, kita tambahin Mr. sama Mrs. kayak gitu. Nah karena di sini return dia mengembalikan nilai, kita harus simpan dia ke variabel. Misalkan hasil format kayak gini. Nah save. Nah nanti semua fungsi ini akan dijalankan untuk setiap item-item ini. Michael diformat, ditambahin Mr. dan Mrs. Hannah diformat, ditambahin Mr. dan Mrs. dan juga Jonas. Nah ini kalau kita lihat, nah kelihatan kan. Jadi nanti di array baru ini ada tambahan title di depannya, Mr. dan Mrs. kayak gitu. Nah tapi yang perlu teman-teman ingat adalah map ini dia tidak mengubah data aslinya. Jadi dia cukup istilahnya mentransform ataupun mengubah data sekarang kemudian dikembalikan ke data yang baru gitu. Jadi data aslinya itu tetap utuh, nggak berubah. Nih kalau aku konsol ya, names gini. Ini aku coba komentarin dulu. Nah data aslinya tetap ada. Jadi ibaratnya data originalnya itu nggak diubah gitu. Nah jadi tujuan dari map ini cuman memanipulasi aja data aslinya. Kemudian nanti data yang udah diubahnya disimpan ke variabel baru namanya hasil format gitu. Dimana untuk setiap callback ini akan dijalankan untuk setiap item ini gitu. Kemudian nanti Michael ini diformat, ditambahin Mr. dan Mrs. gitu. Kemudian kita masukin namanya. Nah itu kurang lebih tentang map dan for each ya. Jadi mungkin agak sedikit bingung bacanya kan, cara penulisannya callback kayak gini.
Tapi nggak apa-apa, untuk awal-awal emang agak sedikit bingung, nanti kalau udah terbiasa jadi lebih mudah gitu. Jadi ini tentang for each dan map ya. Ini teman-teman nggak perlu dihafal, nanti tinggal dicek lagi aja kalau lupa, bisa dicek di dokumentasi. Nah, nanti juga ada task di mana teman-teman harus mempraktekkan yang map ini untuk transform data. Nah, itu terkait for each dan map ya. Jadi sebenarnya sama-sama di looping, cuman map itu dia ngeloopingnya itu untuk mengubah data gitu. Nah, ada yang selanjutnya itu namanya find dan filter. Bedanya apa? Find ini cuman mencari satu data, filter ini mencari semua data gitu. Nah, nanti kasusnya kita coba buat dulu array of object ya. Kita coba buat dulu array of object ya. Kita buat array, di dalamnya ada objek. Name misalkan Aufa, kemudian umurnya misalkan 15. Nah, ini kita copy. Kemudian kita buat data baru. Umurnya 20. Ini umurnya 21 atau 25 ya. Nah, selanjutnya kita coba buat fungsi find ya, ataupun method find. Nah, kita nanti mau cari misalkan di mana umurnya itu yang lebih besar dari 18 ya. Jadi nanti kondisinya ataupun kriterianya lebih besar dari 18. Nah, sekarang kita coba praktek. Jadi users titik. Nah, kita panggil nih fungsinya ataupun metodenya namanya find. Nah, di dalam method find ini dia menerima callback tadi sama yang kayak for each dan map. Jadi function. Nah, nanti di dalam function ini dia menerima parameter, misalkan user gitu ya, untuk menampung setiap item ini ketika lagi di looping. Nah, setelah itu kita cari ini misalkan yang umurnya lebih besar dari 18. Nah, kan pertama di looping nih objek yang ini kan. Nah, otomatis nanti isi dari user adalah ini kan, name sama age ya. Nah, ini kalau kita konsol dulu coba. Nah, isinya kan berarti isi dari user ini adalah objek yang ada properti name sama age gitu kan. Nah, misalkan aku akses age-nya berarti titik age kayak gini. 15, 20 sama 25. Nah, di find ini kita bisa mencari satu buah data berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi misalkan nih, aku mau cari umur user yang lebih besar dari 18, berarti user titik age yang lebih besar dari 18 kayak gini. Nah, setelah itu jangan lupa di return. Nah, kenapa jangan lupa di return? Karena fungsi find ini dia mengembalikan data. Nah, nanti ketika usernya ketemu, apakah ini kan pertama dicek nih untuk data yang pertama, apakah yang user Aufa ini umurnya lebih besar dari 18? Karena tidak, maka dia lanjut ke selanjutnya. Apakah Hana ini usernya itu, jadi user titik X berarti kan umurnya ya. Jadi apakah umurnya lebih besar dari 18? Karena benar, berarti nanti data ini yang dikembalikan. Nah, karena dia mengembalikan data, kita simpan ke variabel, misalkan hasil pencarian. Nah, kalau kita konsol, nah ketemu kan datanya itu Hana umurnya 20. Jadi nanti data ini di looping dulu nih yang pertama. Jadi kan dijalanin nih callback function ini kan. Nah, kemudian dia menerima parameter user. Nah, nanti yang user yang pertama ini masuk ke parameter user. Kemudian dicek apakah user yang sekarang, user titik age ya, berarti kan yang ini kan, apakah 15 lebih besar dari 18? Tidak kan, karena tidak, berarti dia lanjut ke user yang kedua. Nah, dicek nih yang Hana,
apakah user titik age lebih besar dari 18? Nah, dicekkan age-nya. Nah, 20 kan. Karena benar, maka dikembalikanlah data yang Hana ini gitu ke variabel namanya hasil pencarian. Makanya muncul. Nah, ini find. Find ini dia cuma mencari satu buah data. Nah, gimana kalau mencari semua data gitu ataupun banyak data? Karena kan di sini ada yang umurnya lebih besar dari 18 juga kan, yaitu si Jonas. Nah, itu tinggal pakai filter aja. Nah, kalau aku jalanin, nah otomatis yang dikembalikan dua buah data, si Hana dan Jonas. Kalau seandainya Jonas ini umurnya 10, nah berarti yang dikembalikan cuman Hananya aja. Jadi itu bedanya find dan filter ya. Jadi find itu untuk mencari satu data, filter itu untuk mencari banyak data. Jadi cara penggunaannya tuh kayak gini. Jadi kita jalankan callback function untuk setiap item-item ini. Kemudian kita cari ini kondisi ataupun kriterianya. Kayak gitu. Nah, ini penggunaan array method dengan array function ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan kita masih pakai function yang biasa. Nah, ini kita bisa ubah pakai arrow function. Jadi functionnya dihapus pakai tanda panah. Nah, ini hasilnya sama. Nah, kemudian kalau arrow functionnya itu cuma satu statementnya aja ataupun single statement dan dia cuma nge-return value. Nah, ini kita bisa hapus returnnya beserta kurung kurawalnya. Nah, ini terus kita tarik ke atas. Nah, kayak gini jadinya lebih singkat fungsinya gitu daripada pakai kurung kurawal dan return tadi. Jadi ini secara otomatis dia nge-return value ya, tanpa harus kita tulis keyword return tadi. Oke, jadi kurang lebih itu yang metode-metode array tadi ya, yang pasti nanti kita gunakan di React.js. Yang pertama ada for each untuk nge-looping, kemudian yang kedua ada map untuk mengubah data ataupun nge-transform. Kemudian ada find dan filter untuk mencari data. Dan ingat, filter dan find ini sama kayak map. Dia nggak mengubah data aslinya, tapi mengembalikan data yang baru gitu. Nah, nanti data yang barunya disimpan ke variabel hasil pencarian. Nah, gitu ya. Jadi data originalnya itu masih ada, nggak berubah. Oke, tadi kita udah bahas tentang 3 konsep baru ya. Mungkin agak kesulitan di awalnya gitu kan, tapi nggak apa-apa, praktek aja gitu kan. Intinya tuh dipraktekin langsung aja, biar nanti bisa langsung paham pas prakteknya gitu, daripada cuma ngelihat kodenya. Nah, selanjutnya kita bahas yang materi selanjutnya tentang modules ya. Jadi modules itu apa sih? Sebenarnya modules itu adalah file yang isinya kode gitu. Cuman kode-kodenya ini dipisahkan berdasarkan tujuan ataupun responsibility tertentu ataupun tanggung jawabnya gitu. Jadi nanti kode-kodenya itu ada dipisahkan berdasarkan tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, untuk mengurangi kompleksitas, kemudian memudahkan maintenance, sama untuk menerapkan arsitektur nanti. Nah, modules ini prinsip penting dalam penerapan berbagai pattern nanti. Misalkan teman-teman mau pakai pattern MVC gitu kan. Nah, kita harus melakukan teknik modules ini. Jadi modules itu adalah memisahkan kode berdasarkan tujuan. Pernah nggak sih kita di rumah gitu kan? Kita pasti kalau nyimpan barang itu kan ada tempat-tempatnya. Misalkan untuk nyimpan buku misalkan di sebelah kiri, untuk nyimpan kotak pensil dan pulpen itu di kotak pensil gitu kan. Nah, itu mirip kayak modul. Jadi nanti kita simpan sesuatu itu berdasarkan tujuannya. Misalkan mau nyimpan buku berarti di lemari, mau nyimpan pensil berarti di kotak pensil. Nah, modul itu kayak gitu sebenarnya. Jadi kita melakukan sesuatu ataupun menyimpan sesuatu berdasarkan tujuannya. Nah, jenis modul itu ada 2 ya. Nah, yang pertama IS modul sama Common.js. Nah, IS modul ini nanti berjalannya di browser. Nah, ini yang akan kita pakai dan pelajari. Nah, kalau Common.js ini dia berjalan di luar browser ataupun di Node.js. Nah, kalau di backend kemarin kita pakai yang Common ini. Nah, kalau sekarang kita pakai yang IS modul ya di front end. Front end itu kan ngodingnya di browser kan. Maksudnya tampilannya di browser kan. Nah, kita akan coba pelajari ini. Nah, sebelum kita bahas modul, kita lihat dulu permasalahannya. Jadi di sini ada file namanya app.js, di mana file ini itu
berisi yang pertama itu ada data user ya, array of object. Nah, jadi ada data users, kemudian ada nama sama umur gitu kan, ada 3 user. Kemudian setelah itu ada controller ataupun yang mengatur aplikasinya. Di sini ada metode index sama store. Index ini untuk nampilin semua data, store ini untuk menghapus data gitu. Untuk menambahkan data. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk menjalankan fungsi index dan store tadi. Jadi bisa diibaratkan fungsi main ini adalah fungsi utamanya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada 3 bagian, data, controller, sama main gitu. Nah, jadi daripada kita nulis semua kode itu dalam satu file gitu kan, nah kita bisa pisah kode itu berdasarkan tujuannya kayak gitu. Jadi nanti user itu bisa disimpan di file data. Kemudian method index dan store disimpan di file controller. Kemudian method main ini disimpan di file app gitu. Jadi nanti ini kita pisahkan berdasarkan tujuannya, sama kayak kita nyimpan sesuatu juga gitu di rumah. Jadi dengan memisahkan kode ataupun modul situ tadi ya berdasarkan tujuan, jadi aplikasi kita jadi lebih rapi dan terstruktur gitu. Nah, jadi nanti kayak gini kita ngodingnya. Jadi di sini ada file data yang isinya data, di sini ada file controller yang isinya controller, di sini ada file app.js ya, sorry ini app yang isinya fungsi utama. Nah, sekarang kita coba buat dulu codingannya. Kita coba buat folder baru namanya modules. Nah, selanjutnya kita coba buat file data yang menampung data array of object ya. Kita coba buat array of object. Nah, selanjutnya ini kan kita udah buat nih data array of object. Nah, kita mau si data ini nanti dipanggil ataupun dipakai di controller. Nah, otomatis kan kita ekspor dulu kan. Nah, gimana cara ekspor? Nah, cara ekspor gampang. Kita pakai kata kunci ekspor kayak gini. Nah, kemudian kita tulis file yang mau kita ekspor. Nah, di sini perhatiin, kalau kita mau mengekspor itu, kita harus ekspor dia dalam bentuk objek kayak gini. Users, kayak gini. Nah, nanti pas kita impor, itu harus kita destructing ya. Nah, cuman kalau dia cuman satu data aja kayak gini, kita bisa ekspor satu data aja, tapi kita nggak pakai objek. Nah, kita pakai kata kunci default. Jadi secara default, dia akan mengekspor ini gitu. Jadi, kalau cuman satu data, itu kita pakai default aja kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mengekspor satu buah objek. Kita bisa ekspor satu buah objek gitu. Nah, aku lupa karena kita pakai modul ya. Kemudian kita jalanin di Node.js. Ini kita nggak bisa langsung jalanin kayak gini. Kita harus ganti ekstensinya jadi MJS modul JavaScript gitu. Nah, ada cara lain. Itu kita nanti pakai package.json. Cuman kita pakai cara yang simple aja. Jadi ekstensinya kita ganti .mjs ya. Kemudian kita buat file controller. Nah, selanjutnya di file controller ini, nah kita mau pakai nih data array yang ini tadi, yang sudah kita ekspor. Nah, gimana cara impornya? Nah, cara impornya gampang, tulis aja import. Kemudian kita mau mengimpor data apa? Oh, data user gitu kan. Ya udah kita tulis users. Dari mana? From dari file namanya itu /data.mjs. Udah. Nah, selanjutnya kita buat fungsinya. Misalkan function index. Nah, function index ini kan cuma nampilin aja. Berarti console.log users gitu. Kemudian function store ya.
Misalkan nanti di sini ada user gitu kan. User titik push user gini. Nah, setelah itu coba lihat. Nah, fungsi index dan store ini itu kan pengen dipakai di main kan. Nah, otomatis kita harus ekspor nih dua fungsi ini. Nah, gimana cara ekspornya? Nah, cara ekspornya sama kayak yang ini tadi. Cuman karena dia lebih dari satu data, berarti kita ekspornya dalam bentuk objek kayak gini. Nah, kita ekspor index dan store kayak gini. Nah, karena ini dua data ya, jadi dalam bentuk objek. Cuman kalau satu pakai default aja kayak gitu. Nah, sekarang ini udah bisa kita tutup. Nah, sekarang kita buat aplikasi utamanya, namanya main atau app ya. app.mjs. Nah, ini kita buat dua. Nah, sekarang ini kan sudah diekspor nih, dua buah ini. Nah, kita mau import di sini. Import index dan store. Nah, sekarang perhatiin. Ini kan objek. Objek kan. Nah, ketika kita ekspor objek, kemudian kita import di sini, nah itu kita harus destructing. Masih ingat nggak yang destructing tadi? Jadi kita tulis dulu. Nah, data ini kan objek. Nah, data yang mau kita destructing tipenya apa? Oh, objek gitu kan. Kemudian from, nah nama file controllernya /controller mjs. Nah, sekarang perhatiin data mana aja yang mau kita ambil. Oh, index. Ya udah, kita tulis index, kemudian sama store. Udah gampang kan? Nah, setelah itu baru kita buat fungsi utamanya, function main. Nah, baru kita bisa jalanin yang index tadi kayak gini. Baru kita bisa jalanin yang store kayak gini. Nah, yang fungsi store ini dia butuh data ya. Butuh parameter. Nah, baru yang store ini kita kirim yang user tadi. Nah, karena kan dia di sini menerima parameter kan, biar bisa di push. Nah, udah. Setelah itu kita tinggal jalanin aja yang fungsi main nih. Nah, kalau kita jalanin, kita masuk dulu ke folder modul ya. ls-l. Nah, masuk dulu ke folder modul. Kemudian kita jalanin yang aplikasi utamanya, node app.mjs. Nah, muncul kan nama Aufa, terus Michael sama Hannah gitu. Jadi kalau kita lihat aplikasi utama kita ini, kalau kita lihat ya, jadi aplikasi utama kita ini dia akan ngeload yang fungsi index dan store dari file controller. Nah, dari sini. Nah, file controller ini dia akan ngeload data dari file yang namanya data.mjs gitu. Jadi kalau kita lihat nanti aplikasi kita ini udah lebih rapi gitu. Jadi nanti kita simpannya itu berdasarkan tujuannya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi nanti kok di sini sih? Nah, jadi kalau kita lihat, kita udah menyimpan sesuatu ataupun mengelola kode kita itu berdasarkan tujuannya menggunakan teknik modules tadi. Jadi data disimpan di data, kemudian untuk controller disimpan di controller, kemudian aplikasi utama disimpan di app gitu. Jadi nanti ketika kita pakai MVC pun kayak gini nanti. Jadi dipisah-pisahkan berdasarkan tujuannya ya. Nah, ini mungkin teknik-teknik baru ya yang baru kita pelajari gitu. Nah, teknik ini nanti akan kita pakai di React.js. Jadi nanti kita nggak akan ngoding di satu file aja gitu. Jadi nanti komponen-komponennya itu kita pisah-pisahkan berdasarkan tujuannya. Misalkan ada komponen navbar, itu kita simpan di file navbar gitu. Ada komponen footer, itu kita simpan di file footer kayak gitu ya. Oke, kurang lebih itu tentang modules. Oke, kita bahas subjek terakhir yaitu tentang promise ya. Jadi ini konsepnya juga penting, tapi lumayan bikin pusing. Nah, promise ini nanti kaitannya sama asinkronus ya. Jadi aku bahas dulu tentang
apa itu asinkronus. Jadi asinkronus ini adalah proses yang berjalan tanpa harus menunggu proses lain selesai gitu. Jadi kalau teman-teman bayangin, misalkan nih kita nulis kode kan, misalkan 1, 2, 3 kayak gitu, console log 1, 2, 3, pasti kan munculnya berurutan. Nah itu namanya sinkronus, jadi nanti sequence. Nah kalau asinkronus itu nanti bisa aja yang 3 muncul duluan, kemudian yang 1 baru 2. Nah itu namanya asinkronus, tidak asinkron gitu kan. Nah kenapa sih ada proses asinkronus? Ini untuk mempercepat operasi ataupun proses di JavaScript sebenarnya. Nah, ada beberapa operasi asinkronus di JavaScript, yaitu pas kita akses database. Nah, ini nanti operasi asinkronus. Nah, ini nanti kaitannya sama backend. Nah, sorry. Jadi, ketika kita akses database kan itu ke eksternal kan. Jadi nanti kita nggak tahu nih waktunya itu berapa lama. Jadi daripada nunggu, ya udah pakai asinkronus aja biar kita bisa ngelakuin operasi yang lain gitu. Kemudian akses file, kemudian akses jaringan kayak kita nanti nge-fetch gitu. Nah, jadi JavaScript ini punya fungsi namanya set timeout ya, untuk menjalankan kode secara asinkronus. Nah, nanti untuk simulasinya kita pakai ini, set timeout dulu gitu. Jadi set timeout ini adalah fungsi di mana dia itu akan menjalankan kode setelah waktu tertentu. Misalkan setelah 3 detik baru nanti kode itu dijalanin gitu. Nah, ini udah ada referensinya di sini ya. Nah, ini kita coba buat studi kasus ya. Jadi nanti kita bikin studi kasus untuk mendownload file gitu. Jadi ketika kita mendownload itu kan ada banyak operasinya. Yang pertama operasi download, kemudian nanti habis kita download itu kan ada verifikasi itu filenya udah berhasil atau enggak gitu kan. Jadi nanti ada fungsi verifikasi. Kemudian ada fungsi notify. Nah, fungsi notify ini nanti untuk ngasih tahu kalau downloadnya itu sudah selesai kayak gitu. Jadi ada 3 buah fungsi ya. Nah, di mana nanti 3 buah fungsi ini dia membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jadi nanti download 3 detik, kemudian verify 2 detik kayak gitu kan. Baru nanti yang notify ini dia langsung dimunculin. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita coba buat folder baru namanya asinkronus. Diklik di sini. Async. Nah, kemudian kita buat file namanya set timeout.js. Nah, sekarang kita coba lihat yang tadi aku bilang sebelumnya. Kalau sinkronus itu kan dia berjalan secara berurutan ya. Misalkan nih 1 gitu kan, terus 2, kemudian 3 gini. Nah, di sini kan kita masih di folder modul ya. Kita keluar dulu. cd /ls-l masuk ke folder async. Nah, kemudian kalau kita jalanin node set timeout, nah muncul kan 1, 2, 3. Nah, ini namanya sinkronus ataupun berurutan. Jadi nanti yang 2 ini akan dijalanin ketika yang 1 ini udah selesai gitu. Jadi nanti dia berurutan. Nah, ini sinkronus ya. Ini kita udah tahu lah, maksudnya ini kode yang kita tulis biasanya. Nah, sekarang kita coba bikin simulasi asinkronus pakai set timeout dengan membuat fungsi download ya. Jadi kita buat dulu function download. Kemudian nanti di sini kita konsol. Downloading selama 3 detik. Kemudian function verify. Verify selama 2 detik. Nah, kemudian yang terakhir notify untuk notifikasi. Download selesai. Nah, selanjutnya kita buat fungsi utama untuk menjalankan ketiga fungsi tadi atau ibaratnya fungsi main ya. Sebenarnya ini kita bisa pakai modul. Cuman ini untuk menyederhanakan kita buat dalam satu file aja. Jadi download, kemudian verify, kemudian notify. Baru nanti yang main ini dijalankan. Node, kemudian set timeout. Enter. Nah, downloading selama 3 detik, verify sama download selesai.
Cuman kan di sini, nah ini namanya sinkronus ya. Jadi yang verify ini dijalanin ketika yang download ini selesai gitu. Nah ini kalau kita lihat ini kan masih sinkronus dan belum ada waktunya gitu kan. Nah ini kan kalau kita jalanin, ini kan dalam waktu 1 detik muncul semua kan. Nah kita coba tambahin waktu ya pakai fungsi set time out kayak gitu. Nah sekarang kita coba tambahin waktu 3 detik. Jadi ada fungsi namanya set time, nah ini out. Nah fungsi set time out ini dia menerima 2 buah parameter. Yang pertama itu callback function yang kayak map tadi. Jadi function callback fn ya. Kita coba kasih nama fn dulu. Nah, parameter yang kedua adalah waktunya. Misalkan 3 detik. Nah, 3 detik itu kita harus tulis dalam bentuk milisecond, berarti 3000 kayak gini. Nah, nanti setelah 3000 ini baru yang function yang ini yang dijalanin. Nah, sekarang kita buat functionnya. Function kemudian kita pindahin yang ini, Ctrl X. Nah, kita pindahin di dalam ini. Nah, save. Nah, ini sama juga, pakai set timeout. Nah, jadi dia menerima callback, kemudian waktunya 2 detik gitu, 2000 milisecond. Nah, nanti setelah 2000 milisecond baru yang callback ini dijalanin. Nah, kita jalanin callback ya. Ini Ctrl X. Nah, ini kita paste ke sini. Nah, jadi nanti setelah 3 detik baru downloadnya dijalanin. Setelah 2 detik baru yang verify-nya dijalanin, baru setelah itu yang notify. Nah, sekarang kita coba lihat apakah hasilnya itu benar-benar sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang sinkronus tadi kan hasilnya sesuai nih kan. Nah, sekarang kita jalanin lagi 1 2 3. Nah, coba kita lihat hasilnya tidak sesuai ternyata. Jadi langsung muncul yang download selesai, kemudian muncul yang verify, baru muncul yang downloading. Kenapa bisa gitu? Kan padahal harusnya yang jalan dulu yang download kan. Harusnya kan ya ini dulu yang muncul gitu. Sama kayak yang di atas tadi. Kemudian yang verify. Tapi verify-nya kedua gitu. Kemudian yang notify. Nah, justru notify-nya yang pertama kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Jadi, seperti yang aku bilang tadi tentang asinkronus. Jadi, ketika kita nambahin set timeout, dia tidak akan memblokir proses selanjutnya. Jadi kan aku jalanin nih yang download kan. Nah, download ini kan butuh waktu 3 detik. Nah, dia nggak akan nunggu 3 detik untuk menjalankan verify. Nah, jadi verify-nya langsung otomatis dijalanin. Nah, verify ini kan dia butuh waktu 2 detik. Nah, karena dia set timeout, dan operasinya asinkronus, maka dia tidak perlu nunggu 2 detik untuk menjalankan notify. Otomatis notify dulu yang muncul karena di sini nggak perlu waktu gitu. Nah, makanya yang download selesai ini yang muncul duluan. Nah, terus gimana cara perbaikinya kayak gitu kan? Nah, jadi hasilnya itu yang muncul nggak sesuai gitu kan karena operasinya itu asinkronus. Dia tidak mencegah proses selanjutnya. Jadi download ini enggak menunggu nih. Jadi verify ini enggak menunggu download ini selesai kayak gitu. Nah, ini makanya yang tadi aku bilang yang asinkronus ya. Jadi bisa aja yang 3 itu yang muncul duluan daripada yang 1 dan 2. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa pakai solusi yang pertama itu callback. Nah, sekarang kita lihat solusinya gimana. Nah, ini aku coba hapus dulu ya. Nah, jadi solusi gampangnya tuh kayak gini. Jadi kita jalanin fungsi download gini kan. Nah, jadi nanti di dalam fungsi download ini kita kirim yang namanya callback function untuk menjalankan verify. Nah, jadi gini, function. Nah, jadi wajar ya di JavaScript kita ngirim parameter itu sebuah fungsi. Nah, kayak gini. Nah, baru nanti di dalam fungsi ini kita jalanin yang verify. Verify kayak gini. Nah, sekarang kan download ini dia menerima callback function. Nah, berarti kita harus tambahin parameternya. Misalkan namanya itu callback verify kayak gini. Nah, jadi nanti isi dari callback verify adalah fungsi yang ini yang menjalankan fungsi verify. Nah, setelah itu baru kita jalanin. Setelah downloading selama 3 detik, baru jalanin callback verify. Nah, kayak gini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nih ya, ini kan harusnya download selesainya ini terakhir kan. Nah, ini kita perbaiki.
Nah, sekarang udah benar nih, downloading selama 3 detik, kemudian verify selama 2 detik. Nah, tinggal yang notify-nya aja belum muncul. Nah, sama solusinya pakai callback lagi. Jadi kan verify ini kita kirim lagi function callback. Function kayak gini, di mana callback-nya ini untuk menjalankan si notify ini. Nah, karena verify ini kita kirim callback function, nah di sini kita tambahkan parameternya. Jadi callback namanya notify kayak gini. Nah, kemudian setelah 2 detik baru kita panggil yang callback notify tadi. Nah, di mana callback notify ini nanti adalah sebuah fungsi yang menjalankan fungsi notify. Nah, sekarang kita jalanin lagi. Nah, sekarang hasilnya sudah benar gitu. Jadi, operasi asinkronusnya ini sudah bisa kita tangani ataupun handle. Nah, ini salah satu solusi yang pertama pakai yang namanya callback ya. Tapi, callback ini tuh punya permasalahan namanya callback hell gitu. Gimana kalau ada 10 operasi asinkronus? Jadi nanti kode kita itu masuk ke dalam kayak gini gitu, kayak jurang ataupun kayak segitiga gitu kan. Nah, nanti kode yang kayak gini tuh sulit dibaca gitu kan, sulit di debugging lah. Nah, ini permasalahan ini disebut dengan callback hell gitu. Jadi neraka callback. Jadi kan bayangin kalau ada 10 operasi asinkronus kan banyak juga nih ke dalam kayak gini kan, masuk ke dalam. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu bisa pakai yang namanya promise kayak gitu. Nah, sekarang kita coba perbaiki kode ini, nggak pakai callback tapi pakai promise. Kita pelajari tentang promise dulu. Jadi promise itu apa sih? Jadi promise itu adalah objek ya, yang mengembalikan nilai di masa yang akan mendatang ataupun future. Nah, jadi promise ini salah satu cara ataupun solusi untuk menghandle proses asinkronus. Jadi solusi dari callback hell ini kita bisa pakai yang namanya promise kayak gini. Nah, untuk pembuatan promise ini dibagi menjadi 2, yaitu producing dan consuming. Producing ini membuatnya, consuming ini itu menggunakannya gitu. Nah, promise ini dia punya 3 keadaan. Nah, promise itu kan janji ya. Nah, yang namanya janji itu kan pasti ada keadaannya. Janji itu keadaannya itu ketika dijalanin, kemudian apakah keadaan pertama itu ketika janjinya itu sedang dijalankan, kayak gitu kan. Kalau janji manusia ya. Kemudian janji yang kedua itu ketika ditepatin, atau yang ketiga itu diingkari gitu. Nah, sama di JavaScript juga dia punya 3 keadaan. Namanya ini pending. Pending ini ketika promise-nya itu dijalankan. Kemudian fulfill, ini terpenuhi ya. Jadi ketika promise-nya itu berhasil. Kemudian rejected ketika promise-nya itu gagal gitu. Nah, sekarang kita coba refactor kode kita yang sebelumnya pakai callback gini. Nah, sekarang kita ubah jadi yang namanya promise gitu. Nah, ini kita bisa bisa kita komen ya. Atau kita hapus saja dulu. Nah, solusi yang kedua kita bisa pakai promise. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi nih callback kayak gini. Ini kita hapus ya. Ini juga kita hapus. Nah, kita balikin kayak awal lagi. Nah, sekarang kita fokus ke pembuatan promise-nya. Jadi gimana sih cara buat promise? Jadi cara buat promise itu menggunakan new promise gitu. Jadi kayak kita buat objek. Nah, promise ini menerima callback gitu kan. Nah, di mana callback-nya ini dia menerima parameter resolve dan reject gitu. Jadi nanti resolve itu dijalanin kalau promise-nya berhasil, kemudian reject ini dijalankan kalau promise-nya gagal. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, cara buat promise itu pakai objek yang namanya new promise. Ini sama kayak kita buat objek di kelas ya. Nah, promise ini menerima callback function. Nah, function gini. Nah, di mana callback ini menerima 2 buah parameter namanya resolve dan reject gitu. Nah, sekarang promise ini adalah solusi kita untuk menangani proses asinkronus. Nah, asinkronus kan yang ini gitu kan. Nah, ya udah ini kita tinggal bungkus aja. Jadi yang asinkronus itu tadi dibungkus pakai promise. Udah selesai kayak gitu.
Nah, sekarang yang namanya promise itu dia akan mengembalikan hasilnya. Nah, hasilnya kan yang ini. Nah, karena hasilnya berhasil, kita nggak kita konsol lagi, tapi kita resolve. Jadi nanti kalau dia berhasil gitu, atau janjinya berhasil, itu kita mengembalikan resolve ini. Jadi nanti setelah 3 detik, dia mengembalikan resolve ataupun janji yang berhasil, di mana nilainya itu adalah ini gitu. Nah, sekarang fungsi ini udah selesai, tinggal kita return aja, biar nanti bisa dipakai promise-nya. Nah, gini. Nah, sama ini juga. Jadi yang ini itu kita bungkus pakai promise, biar kita nggak perlu lagi pakai callback ya. Jadi new promise, dia butuh callback namanya resolve dan reject. Nah, setelah itu kita bungkus nih yang set timeout tadi, yang asynchronous tadi pakai promise. Nah, jangan lupa verify-nya ini kita return, biar nanti bisa dipakai. Nah, udah selesai gitu. Nah, jadi tahapan yang ini tadi itu disebut dengan producing ataupun membuat promise gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah menggunakan si promise tadi. Jadi ini kan kita udah buat kan. Nah, ini kita udah buat kan. Nah, selanjutnya tinggal kita gunain. Gimana cara gunainnya gitu. Jadi cara gunainnya itu pakai fungsi yang namanya then. Then ini untuk menangkap promise ketika statusnya berhasil gitu ataupun resolve. Jadi nanti yang resolve ini itu ditangkap pakai then. Kemudian catch ini untuk menangkap promise kalau statusnya gagal gitu. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja fungsinya gini, download. Nah, kita panggil kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat. Fungsi download ini dia mengembalikan promise kan. Nah, di mana di dalam promise ini ada janji yang berhasil, yaitu resolve gitu kan. Nah, cara tangkap resolve ini gimana? Pakai titik then. Jadi, titik then, nah gini. Kemudian kita menerima callback function lagi. Nah, kayak gini. Nah, callback function ini dia menerima parameter untuk menampung hasil dari resolve ini tadi. Nah, misalkan namanya itu kita kasih aja hasil kayak gini. Nah, setelah itu kita konsol hasil gini ya. Nah, sekarang kita jalanin nih. Ini aku clear ya. Nah, muncul kan downloading selama 3 detik. Nah, ini udah berhasil nih. Tinggal yang verify-nya. Nah, yang verify gimana? Nah, sebenarnya yang verify itu bisa kayak gini sih. Coba ya. Nah, ini yang verify ini kita nggak bisa nulis langsung kayak gini ya, terpisah gitu kan. Tapi ada caranya. Jadi menggunakan yang namanya promise chaining gitu. Jadi gini. Ini aku balikin lagi ya. Jadi nanti setelah kita konsol log hasil, kita jalankan yang verify ini. Nah, ini verify. Jadi di dalam download kita jalankan verify. Nah, sekarang coba lihat. Verify ini dia akan mengembalikan promise lagi. Nah, di dalam promise-nya ini, nah ini lupa kita resolve ya. Ini kita ganti resolve. Nah, di dalam promise ini, dia akan di dalam verify ini, dia akan mengembalikan promise ini. Nah, di dalam promise ini, dia mengembalikan resolve ataupun janji yang berhasil ditepati gitu kan. Nah, karena dia mengembalikan resolve, berarti kita perlu tangkap lagi. Nah, cara tangkapnya gimana? Ya udah, berarti pakai titik then lagi gini. Nah, terus kita menerima callback function. Kemudian callback ini dia menerima parameter untuk menangkap hasil yang ini, yang resolve ini. Nah, setelah itu kita konsol log aja lagi hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, kenapa hasilnya undefined? Karena di sini kita belum return. Nah, kita return nih verify-nya, dia akan mengembalikan promise. Nah, promise-nya kita tangkap pakai then lagi. Nah, selanjutnya tinggal yang notify-nya. Nah, notify-nya ini berarti setelah kita konsol hasil, jalanin notify-nya lagi gitu. Nah, gini. Terus setelah itu, maka hasilnya adalah
sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Nah, ini solusi yang kedua menggunakan promise gitu. Jadi kalau pakai yang callback tadi itu kan ke dalam. Nah, kalau kita nggak mau pakai callback, kita pakai promise. Jadi nanti set timeoutnya ini kan asinkronus. Kita bungkus pakai promise. Nah, verify-nya juga gitu. Nah, setelah kita bungkus pakai promise nih, kita konsumsi nih promise-nya pakai titik dan ini tadi gitu. Nah, kita bisa tambahin nih titik catch ya. Kalau seandainya nanti ada error, nah dia menerima callback. Nah, misalkan nanti errornya itu kita tampung ke variabel ataupun parameter error. Terus kita tinggal console log aja error gini. Nah, ini kalau ada error nanti otomatis ditangkap di sini ya. Nah, ini cara kita menghandle operasi asinkronus gitu. Mungkin agak panjang ya caranya. Tapi ini penting kita pahamin untuk untuk mempraktekkan asinkronus gitu. Jadi nanti sebelum belajar React.js kita harus paham tentang asinkronus ini. Gak apa-apa kalau masih bingung di awalnya, karena nanti kita akan sering pakai di React.js ya. Jadi nanti sering-sering latihan aja gitu, praktek gitu kan, terus lihat-lihat contoh yang lain. Nah, kenapa sih kita harus bahas asinkronus dan promise itu tadi? Karena nanti ketika kita pakai React.js, kita pasti akan menggunakan fungsi fetch ini. Jadi fetch ini adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengakses API ya. Jadi nanti dia ini mirip kayak Ajax. Jadi fetch ini ternyata dia dibangun di atas promise. Jadi nanti fungsi fetch ini di dalamnya itu ada promise kayak gini. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya belajar promise. Gimana cara buat? Nah, ini sama gimana cara konsumsinya. Kayak gini, titik then. Nah, untuk menggunakan fetch ini kita perlu pemahaman tentang promise gitu. Jadi kalau kita lihat, misalkan nih di sini ada fungsi download gitu kan. Nah, terus aku nge-fetch nih, aku ambil data dari sini, JSON placeholder gitu kan. Nah, karena fetch ini dibangun di atas promise, nah otomatis nanti cara tangkapnya pakai titik then kayak gitu. Jadi itu kenapa kita pakai fetch ya. Kenapa kita belajar promise? Biar nanti kita tahu cara handle-nya di fetch gitu. Nah, terakhir, ini ada solusi yang lebih bagus gitu. Sebenarnya bukan pengganti ya, cuman biar codingan kita tuh jadi lebih rapi aja. Kalau gini kan kita nulisnya agak aneh ya, titik dan gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya async dan await gitu. Jadi async dan await ini adalah kita bisa nulis kode asinkronus dengan gaya sinkronus gitu. Nah, async await ini itu dibangun di atas promise. Jadi sebelum kita pakai async await ini, kita harus paham yang namanya promise gitu. Nah, async dan await ini dia cuma berjalan di dalam function ya. Jadi nggak bisa di luar function. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan pembuatan promise tadi. Nah, pas tahap konsumsinya ini, kan kita tulis titik dan kayak gini kan. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lebih simple. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Ini coba kita lihat ya. Jadi dia tetap pakai promise ya, async await ini. Jadi async await ini cuman menggantikan konsumsi yang titik dan tadi. Jadi cara yang pertama adalah kita tambahin keyword async di sini. Jadi async di sini itu untuk ngasih tahu bahwasannya ada operasi asinkronus di dalam ini gitu. Nah, setelah itu kita jalanin fungsi download. Nah, kayak gini. Nah, tapi kan kita pengen nunggu nih fungsi download ini tuh dijalankan dulu, baru kita menjalankan fungsi verify ini kan. Nah, gimana caranya untuk menunggu fungsi download ini? Nah, itu kita pakai keyword await di depannya. Nah, udah. Setelah itu kita bisa konsol nih. Nah, ini sama juga karena verify ini itu promise kan. Nah, kita perlu tunggu nih. Nah, cara tunggunya pakai await di sini. Nah, ini kita konsol. Nah, baru yang terakhir notify. Nah, sekarang solusinya itu promise plus async dan await ya. Nah, kita lihat ya. Ini tadi pakai titik then. Nah, ini sekarang kita lihat. Nah, sekarang hasilnya tetap sama, tapi penulisannya jauh lebih rapi dan lebih
mudah dibaca gitu. Ini penulisan yang sinkronus gitu kan, tapi sebenarnya ini asinkronus kayak gitu. Jadi cara pakainya itu kita tambahkan keyword asing untuk ngasih tahu di dalam ini ada operasi asinkronus. Kemudian untuk menunggu operasi asinkronus kita tambahkan keyword await di sini. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat mana yang lebih baik dan lebih mudah dibaca. Nah, kalau callback ini kan tadi masuk ke dalam. Kalau promise ini kan agak aneh ya, titik then. Kemudian kalau async await ini kayak kode biasa gitu. Jadi, penggunaan yang lebih bagus itu kita gabungkan antara promise. Jadi, promise-nya itu untuk membuat tahapan pembuatannya nih. Kemudian untuk tahapan konsumsinya itu kita pakai yang await ya. Jadi, promise dan async await kita gabungin gitu. Oke, kurang lebih itu untuk materi hari ini. Mungkin materinya banyak gitu kan, sebenarnya sedikit cuman kelihatan aja banyak gitu karena ini mungkin materi baru gitu kan. Jadi nanti sering-sering praktek aja gitu, nanti kita sambil praktek yang lain juga gitu. Jadi nanti kodenya ini nggak perlu dihafal, tinggal dicek lagi aja dokumentasinya gitu. Banyakin baca dan praktek pasti nanti bisa gitu. Aku juga dulu ini pas belajar ini butuh waktu yang lama juga gitu kan. Jadi yang namanya ngoding itu proses gitu, nggak ada yang instan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi software engineer gitu kan, jadi harus melewati proses-proses yang kayak gini gitu. Jadi ini itu semua dijadikan motivasi gitu ya, dijadikan tantangan gitu, bukan dijadikan hambatan. Aku yakin semua orang itu bisa gitu. Jadi ngoding itu 5%-nya itu passion, tapi 95%-nya itu adalah praktek gitu. Jadi yang penting banyakin praktek, ngerjain project kayak gitu kan, mulai sering-sering ngoding gitu. Oke, kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa pelajari kembali. Kalau nanti masih pusing ya, aku yakin pasti pusing gitu, cuman banyakin praktek aja. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Sama jangan lupa untuk ngerjain tugasnya ya, itu nanti ada di rekaman kuliah.